Paslon 5 hormati langkah hukum paslon nomor urut 3 terkait gugatan sengketa Pilkada Kabupaten Sarolangun ke Mahkamah Konstitusi. 6 titik panas terpantau di Kabupaten Sarolangun sejak pekan kedua Desember 2024. Dalam 1 tahun terakhir, 26 perkara pidana berhasil diselesaikan secara restoratif justice oleh Kejaksaan Tinggi Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, hari ini Jumat 13 Desember 2024, Jambi hari ini kembali menyapa Anda. Dan selain 3 topik utama tadi, saudara, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Anastasia Laga. Dan saya Alhim Nuraihan, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun nomor urut 3 Tontawi Jauhari dan Haris AB telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilkada serentak 2024. Tim hukum pasangan calon 05 Hurmin Geri menghormati langkah hukum pasangan calon nomor urut 3. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun nomor urut 3 Tontawi Jauhari dan Haris AB menggugat penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Sarolangun tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan itu terkait dugaan pelanggaran pilkada yang terstruktur, sistematif, dan masif yang melibatkan penyelenggara pemilu. Selain itu, pasangan calon nomor urut 3 juga menyoroti adanya dugaan ketidaksesuaian antara jumlah suara sah Pilbub dan Pilgub Jambi yang mencapai 14.000 suara. Ketua Tim Hukum pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun nomor urut 5 Hurmin Geri Erik Abdullah mengatakan, saat ini dirinya bersama tim hukum lainnya sedang berada di Mahkamah Konstitusi. Upaya yang sedang dilakukan pasangan Cagup nomor urut 3 Tontawi Jauhari dan Haris AB merupakan jalan yang sah dan dibenarkan oleh undang-undang. Pemerintah memberikan kesempatan kepada kontestan pilkada yang tidak puas dengan hasil akhir keputusan penyelenggara pemilu pasca penetapan dan proses rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara. Kami dari pihak 05 Hurmin Geri menghormati, karena itu merupakan hak konstitusional dari konstitusi. Tentunya juga kami selaku pihak terkait dalam perkara ini berkeyakinan bahwasanya insyaallah kami akan memenangkan perkara ini, dan tentunya kami sangat siap terkait dengan dalil-dalil yang Erik Abdullah menambahkan, penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Sarolangun berjalan sangat kondusif. Pasangan Hurmin Geri siap jika ikut tergugat dalam sengketa pilkada dan memastikan akan memberikan keterangan yang sesuai di MK. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, Bawaslu Kabupaten Sarolangun belum memberikan sikap terkait adanya gugatan pasangan calon Bupati Sarolangun ke Mahkamah Konstitusi dengan dalil pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Bawaslu memastikan siap memberikan keterangan jika ada permintaan dari Mahkamah Konstitusi. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun nomor urut 3 Tontawi Jauhari dan Haris AB telah melayangkan laporan hasil Pilkada Sarolangun ke Mahkamah Konstitusi. Laporan itu terkait adanya pelanggaran pilkada oleh penyelenggara pemilu. Pelanggaran pemilu itu diduga terstruktur, sistematis, dan masif. Koordinator Bawaslu Sarolangun, Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas, Johan Iswandi mengatakan, pihaknya belum menerima dan menangani laporan TSM saat pelaksanaan pilkada berlangsung. TSM ini menjadi dugaan laporan ke MK oleh salah satu kontestan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun. Meski sudah mengetahui adanya gugatan Pilkada Sarolangun di MK, namun sejauh ini tidak ada laporan yang masuk dan menjadi pembahasan di Bawaslu. Johan Iswandi mengatakan,
Pihaknya belum mengetahui secara pasti apa saja poin yang dilaporkan paslon ke Mahkamah Konstitusi. Saat ini laporan paslon baru masuk tahapan register berkas, sehingga apa yang menjadi dalil gugatan belum diketahui. Jika dilihat dari permohonan gugatan, ada 8 bukti yang diajukan oleh paslon. Kalau itu yang belum, makanya paslon belum bisa bersikap itu begitu, karena kalau belum diregistrkan kita tidak tahu apa yang didalilkan oleh penggugat ini. Kalau nanti sudah diregistrkan baru ketahuan apa yang didalilkan oleh penggugat. Bawaslu akan segera menyiapkan data penanganan dan pengawasan pelanggaran saat hari pencoblosan dan penghitungan suara, termasuk saat rapat pleno rekapitulasi hasil dan penghitungan suara tingkat Kabupaten Sarolangun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Batanghari merencanakan akan segera menetapkan Bupati dan Wakil Bupati Batanghari terpilih periode 2024-2029 pada pekan depan. Penetapan itu dilakukan setelah hasil pleno rekapitulasi suara selesai dilakukan di semua tingkatan. Ketua KPU Batanghari Ahmad Halim mengatakan, seluruh tahapan pleno rekapitulasi hasil perolehan suara berjenjang telah selesai dilaksanakan. Berdasarkan hasil rekapitulasi, perolehan suara tertinggi pada pemilihan Bupati Batanghari diraih pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Batanghari nomor urut 2, Muhammad Fadil Arif Bakhtiar, sebesar 114.674 suara. Sementara nomor urut 1 kolom kosong atau tanpa gambar meraih 32.667 suara. Perolehan suara itu memastikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 2 dipercaya kembali melanjutkan kepemimpinannya pada periode kedua. Direncanakan penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2024-2029 akan dilakukan pada 19 Desember mendatang. Kalau untuk penetapan pemenang, kita nanti menunggu dari suara dari KPU RI. Di tahapan ya, pasca kami tetapkan di tanggal 3, itu kan 3 hari kerja jika ada yang merasa dirugikan untuk melakukan gugatan. Alhamdulillah kita tidak ada, sudah lewat, sudah kadaluarsa untuk melakukan gugatan. Paling ya di bawah tanggal 19. Nantinya, pelaksanaan penetapan Bupati dan Wakil Bupati Batanghari terpilih akan mengundang pihak Bawaslu, tim pemantau unsur Forkopimda, dan pasangan kepala daerah terpilih. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Bupati Tanjung Jabung Timur terpilih diharapkan dapat menyejahterakan petani. Sektor pertanian dan perkebunan memiliki kontribusi besar dan menjadi andalan di Kabupaten Paling Timur. Ketersediaan pupuk subsidi secara merata merupakan dambaan bagi seluruh petani, tak terkecuali di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sulitnya mendapatkan pupuk subsidi membuat petani kerap membeli pupuk non-subsidi dengan harga tinggi, mencapai Rp500.000 per karung. Salah seorang petani di Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Rahmat, mengungkapkan sejumlah harapan kepada Bupati terpilih. Salah satunya kebijakan yang mendukung kesejahteraan petani, perbaikan infrastruktur pertanian, stabilitas harga, dan kemudahan akses terhadap pupuk dengan harga terjangkau. Menurutnya, Bupati terpilih harus membuat kebijakan yang memprioritaskan pembangunan pertanian, seperti pembangunan dan perbaikan jalan tani dan ketersediaan pupuk. Milih ya harapannya yang memperjuangkan petani lah, khususnya kami lantaran orang petani kan. Iya. Kira-kira memperjuangkan entah memfasilitasi alat-alat pertanian itu kan, mulai pupuk mungkin bisa masuk pupuk subsidi kan. Sebagaimana diketahui, pilkada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimenangkan oleh pasangan Dila Hikmasari Muslimin Tanja. Pelantikan calon ini akan dihelat pada 10 Februari 2025. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2024 di Kota Jambi menurun dibanding Pilkada saat tahun 2018. Pada Pilkada serentak 27 November lalu, partisipasi masyarakat di Kota Jambi dalam menggunakan hak pilihnya masih di bawah angka 70%. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan reporter TVRI Jambi, Yogi Aprilianto. Halo, selamat sore Yogi, silakan dengan laporan Anda.
Baik, terima kasih Rehan dan juga saudara. Dapat kami laporkan bahwa tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 di Kota Jambi relatif rendah. Dari data 457.351 daftar pemilih tetap yang dapat menggunakan hak pilihnya, hanya 286.452 pemilih yang mengikuti hak pilihnya di pemilihan wali kota Jambi, dan 286.814 atau sebesar 62,71% untuk pemilihan Gubernur Jambi. Angka golongan putih atau golput pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 relatif tinggi di angka 37,37% untuk Pilwako dan 7,29% untuk pemilihan Gubernur Jambi. Jumlah partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 ini juga jauh dari target yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Jambi sebesar 86 hingga 87% dibandingkan dengan pemilu pada Februari lalu, di mana pada pemilu 14 Februari 2024 yang lalu, partisipasi pemilih di Kota Jambi sebesar 78,29% atau sebanyak 353.675 pemilih yang menyalurkan hak suaranya dari jumlah DPT 451.723 orang. Tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan Pilwako tahun 2024 menyamai dengan partisipasi pemilih Pilwako pada tahun 2013, yaitu sebanyak 62,7%. Demikian kami kembalikan ke studio. Partisipasi pemilih di Kota Jambi menurun. Yogi Aprilianto melaporkan langsung dari KPU Provinsi Jambi. Terima kasih Yogi dan selamat kembali bertugas. Sementara itu, saudara, cuaca ekstrim menyebabkan pedagang ikan laut kesulitan mendapatkan pasokan dari para nelayan. Informasi selengkapnya usai jeda, saudara, tetaplah bersama kami. Ya, saudara, Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, 6 titik panas terpantau di Kabupaten Sarolangun sejak pekan kedua Desember 2024. Minimnya curah hujan yang terjadi dalam satu pekan terakhir menjadi faktor utama munculnya titik panas di 3 kecamatan rawan karhutla dalam Kabupaten Sarolangun. Berdasarkan informasi BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Taha Jambi, 6 titik panas terpantau di sejumlah wilayah dalam Kabupaten Sarolangun sejak pekan kedua Desember 2024. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sarolangun, Yen Aswadi, mengatakan, kondisi cuaca yang cenderung kering berdampak pada peningkatan suhu udara. Minimnya curah hujan yang terjadi dalam satu pekan terakhir menjadi faktor utama munculnya titik panas di 3 kecamatan rawan karhutla dalam Kabupaten Sarolangun. Berdasarkan laporan BMKG Provinsi Jambi, BPBD bersama tim reaksi cepat dan Manggala Agni langsung melakukan pemantauan di lapangan. Hasil pemantauan di lapangan, sejumlah lahan milik masyarakat ditemukan terbakar. Untuk saat ini, kemarin memang di informasi pagi kemarin dari laporan BMKG memang sudah ada spot, lebih kurang ada 6 titik yang ada di Kecamatan Sarolangun, kemudian Pau, Singkut, dan Mendengi. Yen Aswadi menambahkan, 6 titik panas yang muncul di 3 kecamatan tersebut memiliki tingkat kepercayaan atau confidence level di atas 76%. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Jelang potensi bencana alam tahunan, BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus meningkatkan mitigasi bencana. Kecamatan wilayah pesisir menjadi atensi khusus mitigasi bencana.
BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai meningkatkan mitigasi untuk mengantisipasi berbagai potensi bencana alam seperti banjir, angin kencang, dan gelombang pasang. Puncak musim hujan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur diprediksi terjadi pada Desember 2024 hingga Januari 2025. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Helmi Agustinius, mengatakan, berbagai upaya telah dilakukan pihaknya dalam mengantisipasi bencana alam. Salah satunya berkoordinasi dengan instansi terkait. Selain telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, BPBD Tanjung Jabung Timur juga telah melakukan persiapan sistem peringatan dini. Personil dan peralatan pendukung, pelatihan dan simulasi juga sering dilakukan oleh BPBD Tanjung Jabung Timur bekerja sama dengan stakeholder lain. Dalam mitigasi bencana, BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur memberikan atensi khusus ke kecamatan yang berada di wilayah pesisir, yakni Berbak, Sadu, Kuala Jambi, Mendahara, dan Muara Sabak Timur. Informasi seperti potensi cuaca, pantauan tinggi muka air, dan langkah mitigasi terus dikomunikasikan BPBD kepada wilayah kecamatan yang berpotensi terdampak. Bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Timur per hari ini Desember tahun 2024 kami dari BPBD Tanjung Jabung Timur, Pemda pemerintah daerah telah mengeluarkan surat edaran himbauan kepada masyarakat melalui camat untuk antisipasi dari kondisi cuaca yang saat ini memang curah hujan cukup tinggi yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan serta dengan angin kencang di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Helmi Agustinius menambahkan, saat ini pihaknya belum menaikkan status bencana. Khalifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, meningkatnya curah hujan di penghujung tahun 2024 diprediksi akan menyebabkan terjadinya bencana hidrometeorologi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter TVRI Jambi, Hazet Akbar. Halo, selamat sore Akbar. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Rehan dan juga saudara. Dan memang melihat potensi dan juga cuaca di penghujung tahun 2024 ini adanya potensi terkait dengan bencana hidrometeorologi sehingga membuat pemerintah Provinsi Jambi bersama unsur terkait terus melakukan koordinasi dan juga melaksanakan apel siaga yang baru saja dilakukan beberapa hari yang lalu. Apel ini memang memfokuskan terkait dengan bagaimana kolaborasi dan juga keterlibatan seluruh unsur untuk mencegah terjadinya potensi bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah. Dan di apel ini juga telah dibentuk Satgas terkait dengan potensi bencana hidrometeorologi basah yang melibatkan unsur akademi, kemudian juga media, serta TNI dan juga Polri. Dan dari kegiatan ini juga dilakukan pemetaan di sejumlah wilayah dalam Provinsi Jambi hingga ditemukan ada beberapa wilayah yang termasuk di wilayah rawan bencana hidrometeorologi seperti di penghulu atau di daerah Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh. Ini juga termasuk potensi bencana tanah longsor, kemudian di daerah pesisir seperti Tanjung Jabung Timur dan juga di Tanjung Jabung Barat ini juga terjadinya potensi banjir rob atau juga banjir. Dan ada beberapa wilayah dalam Provinsi Jambi seperti di Kota Jambi, Muara Jambi yang juga termasuk dari dataran rendah yang juga berpotensi terjadinya bencana banjir. Dan pihak terkait seperti BPBD Provinsi Jambi juga melakukan cekan kembali baik dari sarpras atau sarana prasarana dan juga peralatan yang akan digunakan nantinya ketika terjadinya potensi bencana hidrometeorologi di Provinsi Jambi. Memang hingga saat ini belum ditemukan peningkatan ataupun juga laporan dari BPBD ataupun juga pemerintah dari kabupaten kota untuk meningkatkan status dari siaga bencana ini. Tetapi memang pemerintah menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk terus memantau informasi terbaru dan juga melihat status yang nantinya juga dijadikan pedoman agar memang masyarakat dapat menjaga, kemudian juga dapat terus memberikan informasi terbaik sehingga memang tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pemerintah pun juga terus melakukan kolaborasi untuk melihat bagaimana potensi ini nantinya apakah akan seperti tahun sebelumnya yang juga dijadikan pedoman agar tidak terjadi bencana hidrometeorologi di kemudian hari. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio, Rehan. Pelaksanaan pemetaan daerah rawan bencana hidrometeorologi. Terima kasih Hazet Akbar atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Dalam sorotan lainnya, saudara, klaster logistik penanggulangan bencana merupakan wadah strategis yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan penanganan bencana. Membangun klaster logistik penanganan bencana yang kuat di daerah memerlukan dukungan dari seluruh pihak, termasuk masyarakat.
Pemerintah Provinsi Jambi melalui BPBD Provinsi Jambi menyelenggarakan rapat penguatan tata kelola klaster logistik penanggulangan bencana Provinsi Jambi. Rapat penanggulangan bencana itu digelar dalam rangka menindaklanjuti keputusan Gubernur Jambi nomor 435 tahun 2023. Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi yang diwakili Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Andre Eko Rinjani itu ditujukan untuk mengoptimalkan tata kelola logistik dan peralatan dalam upaya memastikan suksesnya penanggulangan bencana di daerah. Andre Eko Rinjani mengatakan, klaster logistik penanggulangan bencana merupakan wadah strategis yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan penanganan bencana. Kolaborasi dan koordinasi dalam menciptakan pengelolaan sumber daya manusia dan peralatan pada klaster logistik menjadi bagian penting untuk memaksimalkan pencegahan maupun penanganan kebencanaan. Membangun klaster logistik penanganan bencana yang kuat di daerah memerlukan dukungan dari seluruh pihak, termasuk masyarakat. Berdasarkan peraturan Kepala Badan BNPB itu terkait dengan klaster penanggulangan bencana, salah satunya itu diminta provinsi dan juga kabupaten kota untuk membentuk klaster logistik yang mana memang menjadi wadah koordinasi dan kolaborasi para pemangku kepentingan dalam upaya pemenuhan kebutuhan logistik baik pada saat sebelum terjadinya bencana maupun pada saat terjadi bencana. Rapat penguatan tata kelola klaster logistik penanggulangan bencana Provinsi Jambi diharapkan dapat menciptakan sinergi yang solid dan mengoptimalkan penanganan dan penanggulangan bencana di daerah. Trendy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, berada di puncak musim penghujan, masyarakat di Kabupaten Kerinci diimbau waspada bencana hidrometeorologi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, saudara, akan disampaikan langsung oleh kontributor TVRI Jambi Ilwan Pasarodi, melaporkan langsung dari Kabupaten Kerinci. Halo, selamat sore Ilwan, apa upaya pemerintah di Kabupaten Kerinci dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi ini? Ilwan, silahkan. Baik, terima kasih Tasya dan juga pemirsa TVRI Jambi. Dari Kabupaten Kerinci dapat kami laporkan bahwa saat ini wilayah Kabupaten Kerinci sedang berada di puncak musim penghujan. Berdasarkan informasi dari BMKG Depati Perbo Kerinci, intensitas hujan dari rendah hingga tinggi ini diperkirakan masih akan terus berlangsung hingga dan akan berakhir pada bulan April tahun 2025 mendatang. Situasi ini membawa dua sisi bagi masyarakat. Di satu sisi, para petani di sini merasa terbantu dengan berlimpahnya pasokan air yang mengairi sawah mereka dari hujan. Namun di sisi lain, hujan yang terjadi secara terus-menerus ini juga meningkatkan risiko terjadinya bencana alam seperti longsor dan banjir bandang, terutama di wilayah-wilayah yang berdekatan dengan Sungai Batamrao dan wilayah yang berada di area perbukitan di wilayah Kabupaten Kerinci. Selain ancaman bencana, curah hujan tinggi juga mempengaruhi sektor transportasi. Beberapa jalan yang menghubungkan antar kabupaten, menghubungkan antar desa, kabupaten dan provinsi ini dilaporkan licin. Bahkan ada sebagian jalan yang tertutup material bekas longsor yang terjadi di awal tahun 2024 yang lalu. Tingginya juga curah hujan juga dikhawatirkan dapat menyebabkan meningkatnya debit air Sungai Batamrao yang saat ini juga mengalami pendangkalan hingga meluap dan membanjiri rumah warga seperti yang terjadi di awal tahun 2024 lalu. Selain itu, hujan juga dapat mengakibatkan terjadinya longsor di wilayah pegunungan yang ada di Kabupaten Kerinci. Kepala Kantor BMKG Depati Perbo Kerinci, Kurnian Ningsih, mengatakan bahwa musim penghujan di Kabupaten Kerinci ini telah berlangsung dan akan berakhir pada bulan April tahun 2025 mendatang. Ia juga menghimbau kepada masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kerinci untuk tetap waspada terhadap potensi bencana yang dapat ditimbulkan selama puncak musim penghujan ini berlangsung. Meski musim penghujan sudah berlangsung selama 1 bulan, namun hingga saat ini belum adanya laporan kejadian banjir dan longsor sebesar yang terjadi di awal tahun 2024 yang lalu. Tasya. Ya, baik Ilwan, kemudian saat ini seperti apa kondisi cuaca di Kabupaten Kerinci, Ilwan?
Saat ini dapat kami laporkan juga berdasarkan pemantauan kami, kondisi cuaca di Kabupaten Kerinci terpantau masih turun hujan namun dengan intensitas yang rendah, namun disertai dengan angin yang kencang. Tasya. Baik Ilwan, masyarakat diimbau untuk waspada akan bencana hidrometeorologi. Baik Ilwan, terima kasih atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Ya saudara, dampak cuaca ekstrim yang terjadi pada akhir tahun 2024 menyebabkan pedagang ikan laut kesulitan mendapatkan pasokan dari para nelayan. Sulitnya pasokan menyebabkan harga ikan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Cuaca ekstrim yang terjadi pada 1 pekan terakhir membuat pasokan ikan laut di pasar Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh sedikit. Bahkan lapak para pedagang ikan juga banyak yang kosong akibat kurangnya mendapatkan pasokan ikan. Salah seorang pedagang ikan, Rio, mengatakan, dalam satu hari dirinya biasa mendapatkan pasokan ikan laut 100 kg per hari dari pihak distributor. Namun kini turun menjadi 60 kg dalam satu hari. Dampak minimnya pasokan ikan menyebabkan harga ikan laut saat ini naik dari Rp25.000 menjadi Rp40 hingga Rp45.000 per kilogram. Ikan laut di Kota Sungai Penuh didatangkan dari daerah Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Jika terjadi angin kencang, maka akan berdampak terhadap berkurangnya tangkapan ikan nelayan. Pengaruh nggak Bang untuk pasokan ikan kita Bang? Pengaruh Bang. Ini untuk dalam sehari normalnya berapa pasokan ikan, berapa kilo Bang? Itu kalau untuk satu meja apa semuanya Bang? Satu meja. Kalau untuk satu meja biasanya lebih 100 Bang. Trio menambahkan, saat ini banyak para pedagang ikan yang tidak berjualan. Biasanya, pedagang ikan yang berjualan mencapai 10 hingga 15 orang. Namun saat ini hanya ada sekitar 5 orang pedagang ikan yang berjualan di pasar Tanjung Bajure. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Rangkaian perlombaan olahraga tradisional turut memeriahkan HUT ke-76 Kabupaten Batanghari. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Saudara, Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat memimpin upacara peringatan HUT ke-53 Korpri dan Hari Guru Nasional tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendukung program dan berbagai upaya Korpri untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi para anggotanya. Bertempat di halaman kantor Bupati, Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat memimpin upacara HUT ke-53 Korpri. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya yang dibacakan Bupati Tanjung Jabung Barat, Anwar Sadat mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Korpri atas pengabdiannya selama lebih dari 5 dekade. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pentingnya mendukung program-program pemerintah yang berfokus pada kesejahteraan rakyat. Presiden menyoroti 7 pesan utama Korpri yang mencangkup memperkuat solidaritas, mendorong inovasi melalui digitalisasi, menjaga integritas dan disiplin dalam pelayanan publik, dan mendukung ketahanan energi dan transisi energi baru. Segenap anggota Korpri yang saya cintai dan yang saya banggakan. Saat ini kita memasuki babak baru pemerintah setelah melalui proses demokrasi. Mari kita dukung program-program pemerintah yang selalu berorientasi pada kesejahteraan rakyat Indonesia. Anwar Sadat berpesan agar guru tak hanya membangun intelektualitas, namun juga menanamkan karakter kepada siswanya. Peringatan Hari Guru pada tahun ini mengusung tema Guru Hebat, Indonesia Kuat. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Penjabat Bupati Kerinci Ashraf menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Ashraf menegaskan pentingnya membangun budaya anti korupsi di berbagai sektor pemerintahan dan masyarakat.
Penjabat Bupati Kerinci Ashraf menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia yang digelar di Aula Kantor Bupati Kerinci Bukit Tengah, Kecamatan Siula. Dalam sambutannya, Ashraf menegaskan pentingnya membangun budaya anti korupsi di berbagai sektor, baik pemerintahan maupun masyarakat. Ashraf mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek kehidupan. Ashraf menekankan pentingnya peran pendidikan untuk membentuk generasi muda yang anti korupsi. Ashraf berharap para pelajar dan mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang membawa nilai integritas ke tengah masyarakat. Anti korupsi ini betul-betul dimaknai, kita tindak lanjuti dengan kegiatan-kegiatan yang ada di OPD masing-masing, termasuk di desa-desa, agar dilaksanakan betul sesuai dengan RKA yang ada, sesuai dengan perencanaan yang ada. Sehingga tadi kami sampaikan, kalau fisiknya selesai 70%, maka SPJ-nya juga 70%. Jadi jangan terbalik, fisiknya 70%, sementara pencairan misalnya 30%. Atau fisiknya 30%, pencairan sudah 100%, dan ini kan juga tidak menjadi permasalahan. Jadi mudah-mudahan keseimbangan itu bisa terjaga dengan sebaik-baiknya, sehingga baik kegiatan fisik dan yang lainnya bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Hari Anti Korupsi Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 9 Desember. Hakordia digelar sebagai pengingat akan pentingnya upaya kolektif untuk melawan korupsi di seluruh dunia, termasuk di Kabupaten Kerinci. Peringatan ini menjadi langkah nyata untuk mendorong pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Bungo menargetkan angka kasus stunting pada tahun 2024 turun di angka 12%. Penurunan kasus stunting membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak. Penurunan angka stunting masih menjadi fokus perhatian pemerintah Kabupaten Bungo. Pada tahun ini, pemerintah Kabupaten Bungo menargetkan angka stunting kembali turun menjadi 12%. Hal itu dikatakan Wakil Bupati Bungo sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS Kabupaten Bungo Safrudin Dwi Aprianto saat membuka kegiatan 8 Aksi Konvergensi Review Kinerja Aksi Cegah Stunting tahun 2024. Safrudin Dwi Aprianto mengatakan kegiatan tersebut untuk menilai dan mengukur keberhasilan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting yang merupakan proses penilaian kemajuan kinerja kabupaten kota dalam melakukan upaya memperbaiki dan melaksanakan intervensi percepatan penurunan stunting terintegrasi. Nah, kita berharap lewat acara ini nanti akan kita evaluasi capaian kita yang sudah kita rencanakan dari aksi pertama sampai ke 7. Harapan kita di forum nanti semua kita menyampaikan paparan kita dan juga mendapat tanggapan dari peserta rapat. Harapannya outputnya adalah kita semua tetap fokus dan juga menkomitmen kita untuk percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bungo. Kita bersyukur angka kita tahun kemarin 13,7%. Target Jambi itu adalah 12%. Nah, kita sekarang sedang menunggu angka untuk tahun 2024. Nah, kita berharapkan dengan sinergi, kolaborasi semua masyarakat di Bungo, kita optimis angka itu bisa sama-sama kita turunkan. Sehingga harapan kita ke depan, adik-adik kita di Bungo semuanya bisa tumbuh dengan sehat dan tanpa kemudian takut dengan stunting. Mekanisme penilaian dilakukan secara bertahap, mencangkup peningkatan intervensi gizi spesifik dan sensitif pada penanganan stunting, peningkatan cakupan rumah tangga sasaran yang dapat mengakses intervensi gizi secara terintegrasi. Safrudin Dwi Aprianto menekankan pentingnya 8 aksi konvergensi dalam menurunkan angka stunting. Pada kegiatan itu, Safrudin Dwi Aprianto memberikan piagam penghargaan kepada tim TPPS, mulai dari Babinsa hingga camat di 17 kecamatan. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, berbagai rangkaian kegiatan dalam memeriahkan HUT ke-76 terus diselenggarakan pemerintah Kabupaten Batanghari hingga 19 Desember mendatang. Salah satunya perlombaan olahraga tradisional yang ikut menjadi bagian dalam rangkaian kegiatan HUT ke-76 Batanghari. Rangkaian demi rangkaian kegiatan dalam memeriahkan HUT ke-76 Batanghari terus diselenggarakan pemerintah Kabupaten Batanghari.
Kali ini perlombaan olahraga tradisional juga turut ambil bagian pada Hari Jadi Kabupaten Batanghari yang ke-76. Ada 2 kategori olahraga tradisional yang digelar, yakni ladang dan terompa. 80 tim dari kategori pelajar maupun gerakan organisasi wanita ikut meramaikan perlombaan olahraga tradisional ini. Ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Batanghari, Ibnu Satria Ramadan mengatakan, olahraga tradisional ini diselenggarakan untuk mengenalkan sekaligus melestarikan permainan kreasi jenis terompa dan ladang kepada masyarakat luas agar tidak hilang ditelan zaman. Saat ini kita perlombakan itu ladang terompa panjang. Harapannya memang tadinya kita berharap bisa melaksanakan banyak, tapi ternyata karena kondisi waktu dan tempat kita harus menyesuaikan. Ibnu Satria Ramadan berharap olahraga rekreasi tradisional ini dapat terus dikembangkan agar semakin dapat diminati masyarakat dari berbagai kalangan umur. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Kejaksaan Muaro Jambi bersama unsur Forkopimda memusnahkan sejumlah barang bukti perkara. Informasi selengkapnya usai jeda, saudara, tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, sejumlah barang bukti berupa uang palsu, narkotika, senjata api, dan barang bukti lainnya dimusnahkan pihak Kejaksaan bersama unsur Forkopimda Muaro Jambi. Dan saudara, pemusnahan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap itu dilaksanakan di halaman belakang kantor Kejaksaan Negeri Muaro Jambi. Barang bukti dari beragam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah itu dimusnahkan unsur Forkopimda dan Kejaksaan Negeri Muaro Jambi. Barang bukti hasil kejahatan tersebut berasal dari kasus tindak pidana narkoba dan tindak pidana kriminal umum, hasil pengungkapan perkara periode tahun 2023 hingga 2024. Barang bukti yang dimusnahkan diantaranya narkoba jenis sabu, ganja, dan pil ekstasi, alat hisap sabu, uang palsu senilai 3 juta rupiah, senjata api rakitan, senjata tajam, telepon genggam, dan beragam jenis barang bukti lainnya. Barang bukti narkoba dimusnahkan dengan cara dimasukkan ke dalam blender berisi air. Barang bukti uang palsu senilai 3 juta rupiah dimusnahkan dengan cara dibakar ke dalam drum bersama barang bukti lainnya. Alat bukti telepon genggam dihancurkan dengan menggunakan palu. Sementara barang bukti senjata api rakitan dan senjata tajam lainnya dimusnahkan dengan cara dipotong menggunakan mesin gerinda. Barang bukti yang dimusnahkan tersebut didominasi kasus tindak pidana narkotika jenis sabu. Beberapa barang bukti hasil putusan Pengadilan Negeri Sengeti sepanjang tahun 2023-2024. Pemusnahan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap itu dilaksanakan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana hasil sitaan atau barang bukti secara tuntas dan optimal melalui mekanisme pemusnahan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, 26 perkara pidana berhasil dilakukan perdamaian atau restoratif justice oleh Kejaksaan Tinggi Jambi dan jajaran dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Hal itu dilakukan untuk memberikan keadilan kepada korban maupun pelaku kejahatan tanpa harus melalui jalur hukum. Selain berupaya memberikan keadilan kepada korban maupun pelaku kejahatan melalui jalur hukum di ranah pengadilan, Kejaksaan Tinggi Jambi beserta jajaran juga berupaya menerapkan restoratif justice kepada setiap permasalahan hukum, khususnya pidana umum. Hal itu dilakukan untuk memberikan keadilan kepada korban maupun tersangka melalui jalur musyawarah. Tercatat dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, Kejaksaan Tinggi Jambi dan jajaran telah menyelesaikan permasalahan hukum atau restoratif justice sebanyak 26 perkara yang tersebar di Kejati Jambi dan Kejari Kabupaten Kota.
Restoratif Justice ini merupakan salah satu program unggulan Kejagung untuk memberikan keadilan kepada tersangka dan korban tanpa harus mengikuti proses persidangan. Saat ini Kejaksaan Tinggi Jambi telah menyelesaikan 27 perkara RJ yang berasal dari dari Kejaksaan Negeri sewilayah Kejati Jambi dengan perincian 26 perkara diterima, dikabulkan RJ-nya dan 1 ditolak dari 27 perkara tersebut. Itu mayoritas pidana umum semua, Pak? Mayoritas semuanya pidana umum. Mungkin RJ ini tujuannya untuk apa nih, Pak? RJ ini merupakan restoratif justice, jadi menyelesaikan sebagaimana perkara-perkara tindak pidana ringan untuk memulihkan hubungan antara korban dan tersangka. Seluruh upaya akan terus dilakukan Kejaksaan Tinggi Jambi untuk memberikan keadilan hukum kepada masyarakat. Namun apabila musyawarah tidak menemukan hasil, maka hukum pidana akan tetap dilanjutkan ke ranah pengadilan. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, perolehan Monitoring Center for Prevention pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2024 turun. MCP Provinsi Jambi menduduki urutan ke-10 dari 12 pemerintah daerah. Perolehan Monitoring Center for Prevention atau MCP atau Area Intervensi Titik Pencegahan Korupsi pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2024 turun. Berdasarkan data KPK Republik Indonesia per Oktober 2024, pemerintah Provinsi Jambi hanya meraih nilai MCP 70,17 atau menempati urutan ke-10 dari 12 pemerintah daerah yang ada di Provinsi Jambi. Angka itu jauh menurun dibanding perolehan tahun 2023 yang berhasil memperoleh nilai 89,19. Pada tahun tersebut, pemerintah Provinsi Jambi berhasil menempati peringkat kedua pemerintah daerah terbaik se-Provinsi Jambi. Kepala Inspektorat Provinsi Jambi Agus Herianto mengatakan, turunnya raihan MCP pemerintah Provinsi Jambi terjadi di beberapa area. Capaian terendah terjadi pada pengelolaan barang milik daerah dengan nilai 38,81, diikuti penganggaran dengan nilai 48,02, serta optimalisasi pajak dengan nilai 49,67. Untuk raihan area intervensi tertinggi MCP berada di bidang perencanaan dengan nilai 100, dan manajemen ASN dengan nilai 99,08. Dan tahun 2023, memang MCP kita capaiannya masih jauh. Jadi di tahun ini sampai dengan bulan Oktober, posisi pemerintah Provinsi Jambi itu masih di posisi skor 70,17. MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan pengawasan capaian kinerja program pencegahan korupsi, yakni melalui perbaikan tata kelola pemerintahan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kantor Wilayah DJPB Provinsi Jambi menggelar diseminasi fiskal regional perkembangan kondisi ketahanan pangan. Kegiatan ini dalam rangka pengembangan dan koordinasi aspek perencanaan, pengawasan, dan penyebaran informasi kondisi ketahanan pangan di Provinsi Jambi. Kantor Wilayah DJPB Provinsi Jambi menggelar diseminasi fiskal regional, perkembangan kondisi ketahanan pangan di Provinsi Jambi. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan koordinasi aspek perencanaan, pengawasan, dan penyebaran informasi terkait kondisi ketahanan pangan di Provinsi Jambi. Kepala Kanwil DJPB Provinsi Jambi, Burhani mengatakan, beberapa strategi ketahanan pangan dibahas pada kegiatan ini, termasuk menjaga ketersediaan hingga pendistribusian pangan ke sejumlah wilayah di kabupaten kota. Hasil pembahasan ini akan menjadi masukan bagi Kanwil DJPB, pemerintah Provinsi Jambi, dan seluruh instansi terkait, agar ketersediaan pangan di Provinsi Jambi tetap terjaga. Dari bahasan kita tadi ternyata memang banyak hal ya yang menjadi kendala dan sebagainya ya. Salah satunya tadi adanya alih lahan dari
pertanian kita yang semakin hari semakin berkurang gitu ya lahannya karena alih fungsi. Kemudian juga tadi terkait dengan SDM petani kita ya yang tadi dikatakan sudah di atas 50% petaninya adalah petani tua ya, atau sekitar 44% itu adalah petani muda, yang sekarang juga Kementerian Pertanian sudah ada program petani milenial. Ketahanan pangan merupakan salah satu program yang dikedepankan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Ketahanan pangan dinilai penting untuk menjaga peningkatan gizi dan ekonomi masyarakat Indonesia. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi menjadi penutup dalam Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan akhirnya saya Anastasia Laga. Dan saya Alhimni Raihan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.